pertama kita masuk dulu ke aplikasi Winbox. Lalu kita tunggu MAC address-nya muncul. Kalau sudah muncul, kita klik MAC address-nya lalu klik connect. Untuk yang ini kita cancel aja. Lalu masuk ke sistem, setelah itu pilih reset configuration, lalu centang no default configuration dan do not backup. Setelah itu klik reset configuration. Lalu sekarang kita tinggal tunggu proses mereset. Untuk yang ini kita cancel aja. Lalu masuk ke sistem, setelah itu pilih identify atau identitas. Ini mikrotiknya kita ganti dengan nama saya. Apply lalu oke. Lalu masuk ke interface. Nah, di sini masing-masing header kita akan beri nama. Yang pertama, header 1 untuk akses internet kita beri nama internet. Lalu klik apply lalu oke. Untuk header 2 kita beri nama VLAN, lalu klik apply lalu oke. Nah, untuk yang ketiga kita kosongkan. Lanjut ke header 4 kita beri nama console. Lalu klik apply lalu oke. Nah, kalau sudah selesai kita masuk ke VLAN lalu klik plus. Untuk namanya kita kasih nama VLAN 100. Dan untuk VLAN ID-nya juga 100. Lalu untuk interface-nya kita pilih header 2 VLAN. Lalu klik apply lalu oke. Setelah itu klik plus lagi. Lalu untuk namanya kita kasih nama VLAN 200. Dan untuk VLAN ID-nya juga 200. Dan untuk interface-nya kita pilih header 2 VLAN. Lalu klik apply lalu oke. Nah, untuk bagian interface-nya ini sudah selesai. Lalu selanjutnya masuk ke IP, lalu pilih address. Setelah itu klik plus, lalu masukkan IP address-nya 192.168.100.1/24. Nah, untuk interface-nya kita pilih VLAN 100. Apply lalu oke. Nah, setelah itu klik plus lagi, masukkan IP address-nya 192.168.200.1/24. Dan untuk interface-nya ini VLAN 200. Klik apply lalu oke. Lalu klik plus lagi, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.0.1/30. Untuk interface-nya kita pilih header 4 konsul, klik apply lalu oke. Nah, untuk di bagian address ini sudah selesai. Lalu masuk lagi ke IP, lalu pilih DHCP client, lalu klik plus. Dan untuk interface-nya ini header 1 internet, klik apply lalu oke. Kita tunggu sampai statusnya menjadi bound. Kalau sudah bound, masuk lagi ke IP, lalu pilih DHCP server, lalu pilih DHCP setup. Dan untuk DHCP server interface-nya ini header 4 konsul. Lalu di sini kita tinggal next aja. Setelah itu pilih DHCP setup lagi. Nah, untuk DHCP server interface-nya ini VLAN 100, lalu klik next. Setelah itu pilih DHCP setup lagi. Untuk DHCP server interface-nya VLAN 200, lalu klik next. Nah, untuk di bagian DHCP servernya ini sudah selesai. Lalu masuk lagi ke IP, pilih firewall, lalu pilih NAT, lalu klik plus, lalu klik action. Nah, untuk actionnya kita pilih masquerade. Setelah itu klik general. Lalu untuk out interface-nya kita pilih header 1 internet. Klik apply lalu oke. Nah, untuk di bagian firewall ini kita sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengeceknya di new terminal. Nah, kita masuk dulu ke new terminal. Lalu di sini kita ketikkan N, lalu masukkan new password. Nah, untuk passwordnya ini bebas, tetapi yang terpenting harus ingat passwordnya apa. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengping, ketik
ping 8.8.8.8, lalu klik enter. Nah, jika hasilnya sudah TTL, berarti ini sudah berhasil. Lalu selanjutnya saya akan mencoba mengeceknya di command from. Tapi berhubung internetnya belum connect, mari kita connectkan dulu. Yang pertama masuk ke control panel, lalu pilih network and internet, lalu klik network and sharing center, lalu pilih change adapter setting. Nah, di sini Ethernetnya kita disablekan terlebih dahulu. Lalu masuk lagi ke control panel. Nah, di sini Ethernetnya kita enablekan lagi. Nah, internetnya di sini sudah connect. Nah, karena di sini internetnya sudah connect, saya akan mencoba mengeceknya di command from. Yang pertama, kita masuk dulu ke aplikasi command from. Nah, di sini kita ketikkan IP config, lalu klik enter. Nah, di sini juga kita ketikkan ping 8.8.8.8, lalu klik enter. Nah, jika hasilnya sudah TTL, berarti ini sudah berhasil ya guys. Lanjut, untuk konfigurasi pada router B sama seperti tadi, kita klik MAC address-nya lalu klik connect. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu selanjutnya kita masuk dulu ke sistem, lalu pilih reset configuration. Setelah itu centang no default configuration dan do not backup, lalu klik reset configuration. Nah, seperti biasa kita tunggu dulu untuk proses mereset. Nah, untuk proses mereset ini sudah selesai. Di sini kita tinggal close aja. Setelah itu saya masuk dulu ke sistem, lalu pilih identify. Di sini identitas mikrotiknya saya ganti dengan nama saya lagi, lalu klik apply, lalu oke. Lalu selanjutnya masuk ke interface. Nah, di sini masing-masing header akan saya beri nama. Untuk header 1 saya beri nama trunk. Klik apply, lalu oke. Lalu selanjutnya header 2 saya beri nama VLAN 100. Klik apply, lalu oke. Lalu untuk header 3 saya beri nama VLAN 200. Klik apply, lalu oke. Dan untuk yang terakhir, header 4 saya beri nama konsul. Klik apply, lalu oke. Untuk di bagian interface-nya ini sudah selesai, lalu masuk ke IP, lalu pilih address. Setelah itu klik plus. Masukkan IP address-nya 192.168.1.1/30 dan untuk interface-nya saya pilih header 4 konsul. Apply lalu oke. Untuk di bagian address-nya ini sudah selesai, lalu masuk lagi ke IP, lalu pilih DHCP server, lalu pilih DHCP setup. Dan untuk DHCP server interface-nya saya pilih header 4 konsul, lalu klik next. Untuk di bagian DHCP servernya ini sudah selesai, lalu masuk ke bridge. Lalu kita masuk dulu ke bridge, lalu klik plus. Tidak perlu ada yang diubah, langsung aja klik apply lalu oke. Lalu setelah itu masuk ke ports, klik plus. Untuk interface-nya kita pilih header 1, klik apply lalu oke. Lalu klik plus lagi. Untuk interface-nya kita pilih header 2 VLAN 100, klik apply lalu oke. Selanjutnya klik plus lagi. Untuk interface-nya kita pilih header 3 VLAN 200, klik apply lalu oke. Untuk di bagian bridge ini sudah selesai, lalu selanjutnya masuk ke switch, lalu masuk ke VLAN, lalu klik plus. Di sini kita masukkan VLAN ID-nya 100 dan untuk ports-nya di sini header 1 trunk dan header 2 VLAN 100. Klik apply lalu oke. Setelah itu klik plus lagi. Untuk VLAN ID-nya 200. Untuk ports-nya header 1 trunk dan header 3
VLAN 200, klik apply lalu OK. Lalu selanjutnya masuk ke port. Setelah itu klik either satu trunk. Untuk VLAN modenya kita pilih secure, dan untuk VLAN headernya kita pilih add if missing. Klik apply lalu OK. Selanjutnya klik either 2 VLAN 100. Untuk VLAN modenya kita pilih secure, untuk VLAN headernya kita pilih always strip, dan untuk default VLAN ID-nya 100. Klik apply lalu OK. Lalu klik either 3 VLAN 200. Untuk VLAN modenya kita pilih secure, untuk VLAN headernya kita pilih always strip, dan untuk default VLAN ID-nya 200. Klik apply lalu OK. Nah, untuk di bagian switch ini sudah selesai. Nah, untuk memastikan internetnya sudah connect atau belum, saya akan mencoba mengeceknya di command from. Nah, di sini kita tinggal ketikkan saja ipconfig, lalu klik enter. Di sini kita ketikkan juga ping 8.8.8.8, lalu klik enter. Nah, jika hasilnya sudah detail seperti ini, maka internetnya sudah connect. Dan juga ini sudah berhasil ya guys.